saya ingin di setiap wilayah itu terciptalah ketahanan pangan, khususnya di tiap-tiap RT. Dari tiap-tiap RT ini saya ambil ketua kelompok RT yang akhirnya bergabung di KWT Desafa RW 05 yang ada di Masjid Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan KWT ini bisa membina, bukannya dibina lagi, warga yang ada di luar sana, bahkan di tempat-tempat yang lain untuk selalu mensosialisasikan ketahanan pangan, manfaat dari bercocok tanam untuk kita, diri kita, dan untuk lingkungan kita. KWT RW 05 Pancen Oje. Ini kita akan panen bunga teleng yang nantinya akan kita produksi untuk teh bunga teleng dan nasi uduk bunga teleng. Kenapa kita selalu petik bunga teleng ini setiap hari? Semakin kita sering petik, jadi bunga ini semakin banyak berbunga. Pertama, air kita didihkan dulu. Lalu kita masukkan daun pandan, salam, serai, daun jeruk, bunga teleng, dan garam secukupnya. Lalu kita masukkan santan, kita akan membuat puding bunga teleng. Pertama kita masukkan air, daun pandan, gula, bunga teleng. Jadi bunga teleng ini kita bisa jual dalam bentuk apapun. Saya jual dalam bentuk olahan, saya kombinasikan ke dalam bentuk snack box saya. Saya jadikan makanan yang herbal, makanan kue-kue herbal. Terus saya jual lagi dalam bentuk nasi uduk tadi, nasi uduk bunga teleng. Terus saya jual dalam bentuk kemasan bunga teleng kering, teh teleng. Ada juga saya jual dalam bentuk botol minuman, seperti teh botol bunga teleng itu melalui marketplace seperti itu, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya tim KWT yang sudah mensupport kegiatan pertanian dan budidaya yang ada di wilayah kita. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Nanti kali ini kita akan ke RT 2, RT 1, RT 5, sampai nanti kita ke tempat produksi mengolah apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Kali ini kita akan ke masing-masing wilayah RT. Kita akan melihat apa yang sudah saya ajarkan untuk berbudidaya sayuran, tentang ketahanan pangan, dan bagaimana menanam tanaman toga, tambulapot, dan sayuran. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan baik, setiap rumah itu menanam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih? Lagi rapiin tanaman. Ini kenapa cabenya keriting? Udah dikasih nutrisi belum, Bu? Sudah. Nih kurang tanah tuh, Bu. Iya, kurang tanah. Kurang tanah biar cepet berbuah. Tambahin lagi tuh, Bu, udah tanahnya. panen ini, Bu. Udah 2 kali panen. Mantep, tambahin tanah. Ini lagi kembang. Ini kalau tambahin tanah lagi nih nanti buahnya banyak nih, Bu. KWT ini terbentuk kurang lebih 1 tahun ini ya, belum nyampe 1 tahun sih. Kenapa saya bentuk kelompok wanita tani ini ya? Saya ingin di setiap wilayah itu terciptalah ketahanan pangan, khususnya di tiap-tiap RT. Nah, dari tiap-tiap RT ini saya ambil ketua kelompok RT yang akhirnya bergabung di KWT Desafa RW 05 yang ada di Masjid Baitur Rahim ini. Tujuannya untuk mempermudah informasi dari kami, bagaimana caranya bercocok tanam, bagaimana cara mengolah, dan bagaimana ketahanan pangan itu bisa berjalan di wilayah RT masing-masing. Baik, ini tanaman lidah buaya saya udah lama saya tanam. Saya mau bikin minuman es lidah buaya. Ini kita akan potong dulu. Ini selera ya, kalau kita mau bikin banyak boleh diambil 3, boleh juga 2 ataupun 1 kalau untuk coba. Kita akan buang dulu getah yang berwarna kuning karena ini mengandung racun ya, jadi tidak baik. Setelah itu kita akan buang pinggirnya. KWT ini baru banget terbentuk. Kalau dulu kita hanya menanam saja, menanam di depan rumah, tapi belum terpola gitu. Kalau untuk sekarang, saya ingin masing-masing tiap RT itu menanam ada pohon toga, tambulapot, sayur, dan lain-lain seperti itu. Halo, saya dengan Ibu Wahyuni.
Saya berprofesi sebagai guru dan dosen. Kali ini saya akan memperkenalkan kue snack ringan, yaitu kue bawang daun kelor. Gitu kan. Di sini akan saya perkenalkan bahan-bahannya. Pertama adalah daun kelor. Saya akan membuat dalam jumlah 500 gram. Kemudian bawang merah, ini bawang putih, tumbar, garam, terigu, ini ada sagu, telur, dan santan. Saya juga bagian dari warga RT 9 yang menginduk kepada KWT RW 5 Malakasari, Jakarta Timur. Mudah-mudahan nanti apa yang akan saya praktekkan bermanfaat buat semuanya. Awalnya saya mencoba stik kelor. Yang saya lihat di sekitar lingkungan itu banyak sekali kelor. Gimana caranya saya bisa memanfaatkan hasil budidaya ini bisa menjadi nilai jual tinggi, yaitu saya olah dalam bentuk stik kelor, puding, dan olahan yang lain. Bahkan saya juga buat kue sagu keju bidara kelor. Di situ saya tidak sendiri untuk saya pakai ya Mbak ya, tapi saya ajarkan kepada ibu-ibu, khususnya untuk kelompok kami ataupun warga yang ada di RW 5 ataupun di luar sana, dalam bentuk pelatihan apa yang sudah saya dapat ilmunya, saya berikan kepada ibu-ibu tersebut. Mudah-mudahan menjadi nilai jual buat ibu-ibu tersebut dan bisa menghasilkan income. Kalau untuk biaya operasional itu murni dari kami sendiri, kita mandiri, tidak ada biaya bantuan dari dinas ataupun apapun itu, tapi dari dinas mensupport kami dalam bentuk pembinaan seperti itu. Dari hasil-hasil budidaya yang kita jual, kita gunakan untuk biaya operasional. Kita kan mau pindahin itu hasil semaian ke media tanam. Biasanya saya langsung di tempat rock wall, tapi kali ini saya akan mencoba memindahkan dari hasil semaian yang ada di tanah. Ini saya semai ke dalam media tanah atau sekam yang akan saya pindahkan ke dalam media rock wall. Nanti akan saya pindahkan ke instalasi hidroponik. Biasanya saya langsung, tapi saya akan coba ini. Mudah-mudahan hasilnya oke. Kita hati-hati agar akarnya tidak rusak. Akarnya keluar dari sini nih Bu, ini biar sampai keluar akarnya.
Jadi karena notabene di sini kan ibu-ibu ya, kegiatan rumah itu pastinya wajib dilakukan, dan untuk menambah kesibukan ya kita lakukan bercocok tanam di lingkungan lingkungan RT tersebut. Selain di situ ada jadwal tersendiri untuk melakukan kegiatan pertanian yang ada di kebun Masjid Baitur Rahim ini. Nah, di saat ada event-event tertentu, misalkan kita ada pesanan dari Dinas Kesehatan ataupun ada pesanan catering, kita sama-sama melakukan kegiatan tersebut untuk bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut. Saya suka melakukan ini karena saya ingin ibu-ibu ini bisa menerapkan di keluarganya, khususnya dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, tidak ngerumpi ya. Jadi kita kumpul-kumpul itu sebisa mungkin bisa memberikan edukasi, khususnya nggak usah jauh-jauh deh, untuk keluarga kita aja dulu. Apa manfaat dari sayuran, bisa diapakan gitu. Jadi dari situ nanti akan menjadi meluas ke temannya, dari temannya bisa meluas lagi ke saudaranya gitu. Akhirnya dia bisa mensosialisasikan, oh ternyata sayuran itu ditanam mudah dan bisa mendapatkan hasil yang lebih sehat, lebih kalau di pasar itu kan kita tidak tahu ya itu mengandung pestisida yang tinggi atau tidak gitu. Tapi kalau dengan seperti ini kan kita tahu kita yang nanam gitu. Alhamdulillah hari ini kami panen selada dan bunga teleng dari hasil kebun KWT RW 05 Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Mudah-mudahan dari hasil pertanian ini bisa untuk ketahanan pangan di wilayah kami, khususnya kelompok kami, kita olah dengan kreasi-kreasi. Terus semangat, KWT RW 05 Pancen Oje. Biasanya kami dari hasil budidaya sayuran yang ada di KWT, saya maksimalkan ke dalam bentuk tambahan nasi boxnya, dan juga minumannya seperti ini, teh bunga teleng, smoothie, itu kami produksi dalam bentuk minuman. Kalau sayuran kita olah dalam bentuk makanan dan juga lalapan seladanya. Awalnya murni dari KWT, jadi masing-masing anggota mensisihkan sedikit hartanya untuk memberikan kepada jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahim. Dengan kegiatan kami yang rutinitas dan akhirnya dilirik oleh Masjid Baitur Rahim dan mengajak kami untuk bekerja sama untuk memberikan sajian kepada para jamaah di sini dalam bentuk Jumat Berkah. Akhirnya kita sinergi dalam waktu dekat ini.
Dari sisi lingkungan, tentunya pemanfaatan lahan-lahan terbengkalai, lahan-lahan kosong yang selama ini tidak bermanfaat, yang menjadi beban lingkungan, justru menjadi asri. Ya katakanlah bukan menjadi aset lingkungan, tapi paling tidak menjadi menambah kualitas lingkungan kami. Lingkungan hidup di sini jadi lebih kelihatan asri, lebih ini. Kalau daerah ini dulu nih, daerah pembuangan sampah Bu. Karena dia memang di belakang masjid, tidak ada yang pernah merambah. Dengan adanya kegiatan KWT, warung hidroponik ini menjadi ya katakanlah jauh lebih baik dari yang dulu. Itu dari sisi lingkungan. Dari sisi ekonomi ya, tentunya walaupun barangkali belum signifikan nilai tambahnya, tapi ada kemanfaatan. Artinya hasil atau output dari kegiatan ibu-ibu ini, baik dalam bentuk kuliner maupun dalam bentuk keterampilan, itu sudah mempunyai nilai jual. Ya tentunya untuk sementara ini belum terlalu besar lah nilainya, tapi paling tidak itu sudah lebih baik dari yang dulu. Itu dari sisi ini. Dari sisi pengetahuan ya, kebersamaan ibu-ibu, ini sebab ini melibatkan seluruh RT yang ada di lingkungan kami, 16 RT. Keterlibatan mereka, ada semacam saling keterkaitan ya, antara RT 1 yang punya produk ini, RT 2 yang punya produk ini, RT 3 yang punya produk yang lain-lain seperti itu. Nah itu bisa bersinergi mereka. Artinya ada semacam nilai tambah di situ atau nilai kebaikan yang tercipta dengan adanya masing-masing punya unggulan. Mudah-mudahan KWT ini bisa membina, bukannya dibina lagi, tapi gantian membina warga yang ada di luar sana, bahkan di tempat-tempat yang lain untuk selalu mensosialisasikan ketahanan pangan, manfaat dari bercocok tanam untuk kita, diri kita, dan untuk lingkungan kita.